Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reysye Farmayeni, merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 4 dari Balai Besar POM di Banda Aceh. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Pemetaan Daerah yang Rawan Kasus Obat dan Makanan di Provinsi Aceh dalam bentuk media infografis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada mentor utama yaitu Ibu Naila SFAM APT dan mentor pendamping Bapak Kiki Hendra Sitepu SSIMM yang bersedia hadir mendampingi kami di sini. Serta ucapan terima kasih juga untuk Coach Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI yang telah membimbing kami dengan baik, serta Bapak Imam Arisudana SSOS MA sebagai penguji pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja pemaparannya. Ikut poin pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian laporan aktualisasi, dan yang ketiga penutup. Catatan seminar proposal pada tanggal 12 Agustus 2022 kemarin, yaitu yang pertama mendefinisikan ruang lingkup rawan kasus obat dan makanan. Yang kedua, disarankan visualisasi pemetaan daerah rawan, sangat rawan, kurang rawan. Yang ketiga, penggambaran titik zona geografis. Dan yang keempat, output data before after. Pendahuluan, unit kerja Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 5 substansi kelompok utama dan 1 bagian tata usaha. Nah, saya sebagai peserta Latsar berada di bawah substansi kelompok inspeksi, yang salah satu tupoksinya adalah melakukan pemeriksaan sarana tingkat kesulitan 1 dan 2. Nah, output dari pemeriksaan sarana tersebut adalah apakah sarana berstatus MK, yaitu memenuhi ketentuan, atau sarana berstatus TMK, atau tidak memenuhi ketentuan. Seperti berikut, sarana pelayanan kefarmasian diperiksa seperti apotek, puskesmas, dan lain-lain. Dicek kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku yaitu Perkab POM nomor 24 tahun 2021. Untuk penentuan statusnya MK atau TMK disesuaikan dengan Perbepom nomor 19 tahun 2020. Sarana dikatakan MK bila tidak ada temuan atau hanya temuan minor, dan sarana dikatakan TMK bila temuannya mayor. Untuk pembatasan definisi daerah rawan untuk tahun berjalan, yaitu 2020, itu belum bisa dilakukan karena masih banyak sarana yang belum diperiksa. Tahapan rencana kegiatannya, yaitu yang pertama melapor dan berkoordinasi dengan atasan, yang kedua persiapan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pembuatan pemetaan daerah rawan menggunakan media infografis, yang kelima melakukan sosialisasi, dan yang keenam umpan balik berupa testimoni. Ini merupakan matriks timeline aktualisasi di mana dari 6 kegiatan ini terlaksana dengan baik. Hanya saja untuk kegiatan nomor 4 yang awalnya direncanakan hanya 3 minggu karena ada perpanjangan waktu lasar sehingga bisa diselesaikan dalam 5 minggu untuk penyempurnaannya lebih baik lagi. Kegiatan 1, menjadwalkan dan melakukan diskusi dengan atasan. Outputnya, harapannya bentuk database yang tersaji secara infografis dapat meningkatkan awareness petugas. Nilai yang terdapat pada kegiatan 1 ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Masih di kegiatan 1 yaitu meminta saran dan arahan staf inspeksi. Outputnya, pemetaan infografis menggunakan akun pemeriksaan aceh@gmail.com. Nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua yaitu studi literatur. Tools yang digunakan untuk pembuatan media infografis ini yaitu Google Data Studio, yaitu aplikasi berbasis web gratis yang disediakan oleh Google. Nilai yang terkandung pada kegiatan ini yaitu nilai kompeten. Selanjutnya kegiatan 3 terdiri atas 2 kegiatan kecil di dalamnya, yaitu yang pertama mengumpulkan data-data hasil pemeriksaan sarana 2 tahun terakhir. Namun untuk pembuatan media infografis ini dikhususkan pada data-data tahun berjalan yaitu tahun 2022.
Kemudian memilah data per komoditi pemeriksaan. Pemilihan data dimaksud untuk bisa dilakukan modifikasi sehingga terbentuk master data yang bisa digunakan dalam pembuatan media infografis. Nilai berakhlak yang ada pada kegiatan 3 yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif. Berikutnya kegiatan 4. Nah, di kegiatan 4 ini terdiri atas beberapa kegiatan di dalamnya. Yang pertama berdiskusi dengan bagian IT. Berhubung background saya adalah apoteker sehingga membutuhkan kerjasama dengan IT dan rekanan yang lebih paham mengenai IT khususnya pengolahan Google Data Studio. Nilai yang ada pada kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya membuat kerangka infografis pemetaan daerah. Database original tidak diubah karena dikhawatirkan ketika dilakukan intervensi pengolahan data akan terjadi error saat pemakaian real time. Untuk mengantisipasinya, dilakukan pembuatan cloning master data yang terhubung dengan database utama. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan daerah dengan cara menghubungkan database spreadsheet dengan Google Data Studio. Kemudian membuat tampilan interface yang menampilkan beberapa informasi data. Nilai yang terdapat pada kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya melakukan uji coba. Uji coba dilakukan pada pemeriksaan sarana puskesmas di Kota Langsa. Berikut ini Kota Langsa, daerah Kota Langsa, di mana bisa kita lihat jumlah yang belum jumlah total sarana puskesmas itu ada 5, 1 sudah diperiksa dengan statusnya MK dan 4 belum diperiksa. Ini bentuk diagramnya. Ketika yang dipilih hanya status belum diperiksa, terdapat ada 4 sarana yang belum diperiksa. Ini sarananya dan ini lokasi Kota Langsa. Ini hasil setelah diperiksa di mana total sarana 5 dan 5 sarana sudah diperiksa dengan status MK. Ini diagramnya semua sudah hijau. Ini Kota Langsa dengan bentuk di zoom. Selanjutnya meminta saran pada atasan, terkandung nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya kegiatan 5, sosialisasi kepada substansi kelompok pemeriksaan. Sosialisasi diawali dengan pembukaan akses terbatas atau view only, kemudian diberi penjelasan mengenai cara penggunaan dan meminta mereka mencoba sendiri. Yang ada pada kegiatan 5 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian dilanjutkan kegiatan 6 yaitu testimoni dan minta masukan bila ada hal yang perlu dikoreksi, mengandung nilai kompeten dan harmonis. Berikut outputnya before. Database bentuknya seperti Google Sheet seperti ini, di mana data per sarana dilihat per sheet. Kekurangannya tidak tahu jumlah sarana yang sudah diperiksa atau belum. Kemudian file database yang bentuk spreadsheet sebesar ini tidak ramah penggunanya bila dibuka lewat handphone. Ini kondisi afternya di mana sudah terdapat jumlah data baik yang total, MK, TMK maupun belum diperiksa. Kemudian juga terdapat visualisasi infografis pemetaan daerah yang terhubung dengan Google Maps. Kemudian menampilkan perbedaan warna, di mana untuk sarana MK berwarna hijau, TMK berwarna merah, dan belum diperiksa berwarna oranye. Kemudian ini sarana berbentuk diagram. Ini juga menampilkan detailing data per jenis sarana. Kemudian juga tetap menampilkan data nama sarana dan alamat, seperti halnya yang ada di spreadsheet. Dan juga ini filtering, kota dan kabupaten, jenis sarana, dan status. Kemudian ini tombol reset, ini bisa mengatur ulang proses filtering. Kemudian ini update refresh data akan otomatis setiap 5 menit, namun dengan menggunakan tombol reset akan langsung refresh data, langsung berubah seperti database. Ini kondisi sebelumnya juga, kolom resumenya, persentase capaian tidak berurutan descending. Afternya kolom kesimpulan persentase capaian berurutan descending.
Manfaat aktualisasi bagi peserta, implementasi nilai-nilai berakhlak dalam upaya untuk internalisasi hingga habituasi. Sementara untuk internal, memudahkan dalam melihat capaian hasil pemeriksaan sarana karena data tersajikan secara visualisasi. Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi ini sebelumnya direncanakan selama 1 bulan diperpanjang hingga 2 bulan dengan 6 kegiatan utama terlaksana 100%. Link media infografis hanya dapat diakses pada user yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan informasi data karena data sudah berbentuk kesimpulan agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, media infografis ini bisa diakses pada mobile phone sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, terdapat kendala utama yaitu format database original berbentuk format data laporan. Solusinya dengan pembuatan cloning database untuk menjadikan bentuk database sesuai format yang dibutuhkan. Berikutnya rencana tindak lanjut jangka menengah yaitu pengelolaan kolom database sebelumnya untuk pemetaan tahun 2023 dan rencana jangka panjangnya yaitu melakukan pengubahan database menjadi format database siap saji sehingga database yang ada langsung bisa terpakai dan bisa dilakukan comparing data per tahunnya. Berikut referensinya dan terima kasih.